Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, di pagi yang indah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya sayang ya. Kita sudah masuk tematik 2D. Nah, anak-anak, walaupun belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, tidak boleh bermalas-malasan, dan selalu nurut sama kedua orang tuanya ya sayang ya. Silakan dibuka tematiknya pembelajaran 3 subtema 4 ya sayang ya. Halaman 83. Nah, di sini ada ayo membaca ya. Coba diperhatikan. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula Nina tidak mau ikut ibu ke pasar. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Nah, di sini Nina dan ibu sedang berbelanja ke pasar ya anak-anak. Nah, coba kita baca nomor 1. Pasar ini bersih dan nyaman ya Bu, kata Nina. Selanjutnya, nomor 2, ibunya menjawab, tentu saja Nina, kios pedagang ditata rapi, semua pedagang membuang sampah dengan tertib, tidak ada sampah yang berserakan, lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Nomor 3, kata Nina, tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Kata ibunya, memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, anak-anak, pasar itu apa sih? Anak-anak pernah nggak pergi ke pasar atau mungkin diajak mamahnya ke pasar? Ya, baik itu pasar tradisional ataupun mall ataupun minimarket. Pernah ya, pasti. Nah, pasar itu apa sih anak-anak? Pasar itu ya tempat berkumpulnya banyak orang ya, atau tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Mereka melakukan transaksi jual beli. Ada pedagang, ada pembeli. Ya, banyak sekali di situ pedagang yang berjualan bermacam-macam ya. Ada yang jualan sayuran, ada yang jualan daging, ada yang jualan baju, jualan mainan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya anak-anak. Nah, anak-anak di sini bisa kita lihat ya bahwasanya di sini ada contoh atau ciri-ciri pasar yang bersih ya. Di sini disebutkan bahwasanya tidak ada sampah yang berserakan ya. Berarti bersih dan nyaman ya. Nih, di sini para pedagang ya, semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Berarti di situ tidak ada sampah yang berserakan. Artinya bersih dan nyaman. Nah, selain itu juga di pasar itu para pedagangnya itu kiosnya itu ditata dengan rapi ya. Kios pedagangnya itu ditata dengan rapi, tersusun seperti ini. Sehingga ketika ada orang yang mau membeli, mereka tidak bingung mencarinya. Di sini ada yang jualan ikan, ada yang jualan sayur, ada yang jualan buah. Nah, di situ sudah tersusun rapi, tertata rapi sehingga mempermudah pembeli untuk berbelanja. Nah, di situ juga lantainya di dalam pasar itu tidak becek ya anak-anak, tidak ada genangan air. Di situ tidak licin ya, dan juga tidak bau ya anak-anak. Kadang kan ada ya pasar yang bau. Nah, kalau ini pasarnya bersih ya. Ciri-ciri pasar yang bersih itu ya tidak ada bau, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, dan tentunya di situ ada apanya anak-anak? Ada ventilasi udaranya ya. Jadi tidak gelap. Kalian pernah nggak kalau ke pasar gelap? Enggak, kalau gelap berarti itu tidak bagus ya. Jadi harus ada cahaya matahari atau penerangan dari lampu ya. Nah, itu salah satu contoh ya tadi beberapa ciri-ciri pasar yang bersih ya anak-anak. Nah, coba anak-anak sekarang diperhatikan di bawahnya. Apa isi percakapan Nina dan Ibu? Ceritakan perbedaan pasar bersih dan kotor berdasarkan percakapan di atas. Ini tidak usah ya. Nah, sekarang teacher mau anak-anak coba diperhatikan di sini ada beberapa kata-kata pada percakapan yang memiliki arti berikut. Nah, coba nanti kalian cari. Ini teacher kasih contoh satu ya. Tempat orang berjual beli. Tempat orang berjual beli itu di mana sih anak-anak? Di
pasar. Nih, tempat orang berjual beli itu di pasar ya, pasar. Nomor 2, 3, dan 4 silakan nanti dikerjakan, dibantuin sama mamahnya ya sayangnya. Selanjutnya dibuka halaman 84. Di halaman 84 di sini ada ayo membaca lagi ya. Nah, coba dengarkan ya, teacher bacakan ya. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Nah, itu pengertian pasar ya. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Iya, banyak orang yang melakukan transaksi jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan. Akibatnya banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, kalau di halaman 83 tadi itu kan membahas tentang ciri-ciri pasar yang bersih ya anak-anak. Nah, kalau sekarang di halaman 84 ini kita akan membahas ciri-ciri pasar yang kotor ya. Ciri-ciri pasar yang kotor itu seperti apa sih? Ciri-ciri pasar yang tidak bersih atau kotor. Nah, di situ ya pasti banyak sampah di mana-mana ya. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Terus banyak nyamuk, banyak lalat nih. Ya, karena banyak tumpukan sampah sehingga banyak lalat ya. Terus di situ juga baunya tidak sedap karena banyak sampah-sampah yang bertumpukan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Bisa menyebabkan penyakit juga ya. Terus udaranya juga tidak segar ya. Di situ ya berdebu atau mungkin banyak polusi udaranya ya. Selain itu juga tidak ada penerangan cahaya ya anak-anak. Tidak ada penerangan cahaya sehingga tempatnya itu terlihat gelap. Nah, jadi pengap atau panas. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri pasar yang kotor atau tidak bersih ya. Kalau yang di halaman tadi ciri-ciri pasar yang bersih ya. Jadi di sini tadi yang teacher sebutkan, di situ banyak sampah berserakan di mana-mana. Mungkin di situ lantainya kotor, becek, licin. Nah, banyak tumpukan sampah, banyak lalat, nyamuk. Di situ juga tidak ada penerangan cahaya ya. Itu ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, selanjutnya di halaman 85 di sini ada ayo mengamati. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar A dan gambar B. Nah, nanti setelah kalian memperhatikan pasar tradisional ini, coba kalian lihat. Kedua pasar ini kalian cari atau tulis ciri-ciri pasar yang bersih dan ciri-ciri pasar yang tidak bersih ya. Dari kedua gambar ini. Gambar yang A ini ciri-ciri pasar yang apa? Yang B ciri-ciri pasar yang bagaimana. Nah, kalian sebutkan ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berkreasi. Nah, di dalam ayo berkreasi tersebut di sini terlihat gambar sedotan ya. Coba kita baca. Di pasar ada penjual perhiasan dari manik-manik. Ibu membelikan Nina kalung dan gelang manik-manik. Kamu juga dapat membuat kalung atau gelang dari bahan buatan di sekitar, misalnya sedotan. Ayo membuat kalung dari sedotan. Nah, anak-anak, di sini pembahasannya tentang karya seni ya, karya seni yang dibuat dari bahan buatan ya. Apa saja sih bahan buatan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, selain sedotan, ada juga bahan-bahan lain. Misalkan apa? Kerajinan kayu atau rotan, keranjang, tas, ya banyak ya. Bisa juga tuh kerajinan yang dibuat dari sabun, dari kaca, dari gift, dari plastik. Kadang ada juga tuh ya bunga plastik. Nah, itu juga termasuk bahan-bahan buatan yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan ya, atau membuat kerajinan dari bahan buatan ya. Nah, anak-anak kalau di sini
ini membuat kalung ya, kalung dari sedotan ya. Nah, anak-anak di sini kalian tidak perlu membuat ya. Nah, anak-anak selanjutnya diperhatikan ayo mengamati. Nah, di ayo mengamati halaman 86 di sini ada contoh apa ini anak-anak? Ada contoh bangun ruang ya. Nah, di sini ada bangun ruang yaitu balok ya. Kalau kita kemarin sudah membahas bangun datar ya di halaman di subtema 2 ya anak-anak. Nah, di sini kita akan membahas bangun ruang. Di sini bangun ruang ini yaitu balok. Nah, balok itu mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 rusuk. Kalian perhatikan ini. Kalau misalkan kalian di rumah punya contoh balok, bisa kalian hitung secara langsung. Ya, seperti ini. Teacher akan kasih contoh ya. Di sini teacher mempunyai sebuah balok ya anak-anak. Kelihatan tidak? Nah, di sini balok ini teacher akan menghitung sisi yang mana sih anak-anak, masih ingat tidak dengan pelajaran sebelumnya? Masih ingat kan? Ya, kalau bangun ruang ini di sini namanya sisi atas ya. Ini sisi atas ya, sisi atas. Yang ini sisi bawah atau alas ya, sisi bawah atau sisi alas. Sedangkan ini sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang ya. Paham anak-anak? Sisi atas, sisi bawah atau alas ya, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Nah, udah paham anak-anak? Nah, sekarang kita cari titik sudut. Titik sudut yang mana sih anak-anak? Masih ingat nggak titik sudut yang mana? Titik sudut itu yang ini ya, yang pojok-pojoknya ini ya sayang ya. Ada berapa? Tadi kan sisinya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Paham? Sedangkan titik sudutnya ada berapa anak-anak? Ada 8 titik. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 ya titik sudut yang pojok-pojoknya ini ya sayang ya. Nah, sekarang rusuk. Rusuk itu sama dengan apa namanya, seperti garis ruas ya sayang ya. Rusuk itu ya kata lainnya yaitu garis ruas ya, rusuk atau garis ruas. Garis ruas yang mana? Nah, ini rusuk itu yang ini ya. Nih. Jadi rusuknya ini. Tuh. Ada berapa? Kita hitung dulu ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Paham anak-anak? Ada 12 ya. Pinggirannya ini ya sayang ya. Nih, kalian hitung pinggirannya ya. Jadi ini namanya rusuk atau ruas garis ya. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya coba dibuka ayo berlatih halaman 87. Nah, di ayo berlatih halaman 87 soal pertama. Berilah tanda checklist pada gambar yang terbuat dari bahan buatan. Dari beberapa gambar ini nanti kalian checklist mana yang termasuk karya seni yang terbuat dari bahan buatan ya. Bahan buatannya bisa dari kertas, dari plastik, bisa dari apa aja ya. Selanjutnya nomor 2, kelompokkan bangun ruang berikut. Hubungkan dengan ciri-ciri yang sesuai. Nah, anak-anak, kalian nanti hitung dulu ya. Kalian hitung dulu sisinya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa. Nah, setelah kalian hitung kan kalian dapat hasilnya ya. Nah, setelah itu kalian cocokkan yang benar yang mana. Yang ini itu masuk ke sini atau masuk ke sini ya.
Nah, nanti bisa kalian hitung dulu. Misalkan yang 6 sisinya mana, yang 8 titik sudutnya mana, 12 rusuk, berarti gambar yang mana. Nanti kalian tarik garis ke sini atau tarik garis ke sebelah sini ya. Nah, cukup sekian materi dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan marah-marah, nurut sama kedua orang tua ya sayang ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.